Kalau teman-teman bisa lihat di MMP-nya, sudah saya upload kemarin. Slide-nya tuh ada sekitar 40 gitu. Jadi saya juga sebenarnya agak ragu bisa selesai dalam satu kali pertemuan atau tidak. Cuman kalau misalnya nggak selesai, jadi nanti mungkin PR-nya teman-teman untuk menyelesaikannya sisanya sendiri gitu. Jadi saya akan yang sempat kita bahas langsung sekarang kita bahas sekarang. Kalau misalnya waktunya tidak cukup, silahkan nanti teman-teman bahas di jam belajar mandirinya. Kalau atau pakai aja jam tugas terstrukturnya gitu. Jadi kan di pertemuan ini saya nggak ngasih tugas, jadi teman-teman bisa pakai jam itu untuk menyelesaikan materi ini gitu. Jadi kalau misalnya beban SKS, satu SKS itu kan pertemuan tatap mukanya cuma 2 kali 50 menit tuh. Tapi teman-teman punya waktu belajar terstrukturnya 2 kali 60 menit, kemudian belajar mandirinya juga segitu gitu. Jadi silahkan nanti digunakan, karena saya nggak menggunakan jam belajar terstruktur Anda, jadi bisa digunakan itu plus belajar mandiri. Jadi belajar mandirinya nggak mengurangi. Oke, yang akan kita bahas di pertemuan ini itu kalau secara umum ada 5, mungkin ini juga nggak sempat dibahas gitu. Jadi mungkin sampai interkoneksi busnya saja. Komponen komputer, fungsi sudah kita lihat kemarin juga. Kemudian terutama sebenarnya yang akan kita bahas adalah struktur, interkoneksinya. Jadi bagaimana struktur dan koneksi antara komponen-komponen supaya fungsi komputer itu bisa dicapai. Gitu. Nah, komponennya kan kalau yang kemarin utamanya tuh ada 3 secara fisik. Jadi ada CPU-nya, ada memori, ada I/O, input output. Nah, untuk menghubungkan komponen-komponen ini, kemudian kita punya namanya sistem interkoneksi bus. Jadi ada bus sistem yang mengkoneksikan antara satu komponen ke komponen yang lainnya gitu. Jadi secara fisik komponennya itu kalau kita bagi kan kemarin 4. Jadi CPU, memori, I/O, kemudian ada koneksi bus. Kalau secara komponennya yang terlihat mungkin ada 3, tapi komponen yang 4 adalah jalur atau sistem komunikasi antara komponen-komponen yang ada ini. Nah, karakter sistem komputernya kalau kita mau melihat dari berdasarkan berdasarkan bentuk overview yang seperti ini, itu nanti akan kita bisa melihat perilaku komponen eksternalnya berupa data dan sinyal. Jadi data itu adalah yang kita olah, yang kita transfer, kemudian sinyal kontrolnya atau sinyal kendali itu adalah yang mengendalikan komunikasinya tadi, bagaimana komunikasi antara satu komponen dengan komponen lainnya. Kemudian ada struktur interkoneksi dan kontrolnya sudah pasti yang diperlukan untuk mengatur strukturnya tadi. Jadi struktur interkoneksinya gimana, karena komponen yang kita gunakan juga punya struktur tersendiri, jadi sistem interkoneksi busnya juga akan mengacu pada struktur itu. Jadi seakan-akan dia punya struktur, tidak seakan-akan sih, jadinya dia punya struktur yang menyesuaikan supaya komponen-komponen yang sudah terstruktur itu tadi bisa digunakan, fungsinya bisa berjalan. Nah, jadi kalau melihat konsepnya arsitektur yang berdasarkan mengacu ke arsitektur von Neumann kemarin, jadi khasnya itu, jadi yang kalau misalnya kita bandingkan sama arsitektur Harvard, yang pertama
dia punya data dan instruksi yang disimpan pada memori tunggal. Jadi datanya disimpan di memori, instruksinya disimpan di memori. Jadi misalnya hasil pengolahannya hasil pengolahan dari CPU ditaruh di memori, kemudian sistem operasi, perintah-perintah yang kita nggak bisa ganti itu juga ditaruhnya di memori. Jadi satu tempat ngakses instruksi itu seperti mengakses data. Jadi sama cara mengaksesnya karena lokasinya sama-sama di memori, cuma nanti alamat memorinya yang beda, gitu kan. Kemudian isi memori itu dialamati berdasarkan lokasinya, tanpa memperhatikan tipe datanya. Mau dia adalah datanya itu sendiri, tipe datanya juga beda-beda gitu. Kemudian mau itu instruksi, karena sama-sama ditaruh di memori, ngaksesnya dengan cara yang sama. Nanti masing-masing memang punya alamat memori sendiri, cuman kita mengaksesnya dengan mekanisme yang sama. Kemudian eksekusi instruksi itu normalinya dilakukan secara berurutan, kecuali ada modifikasi secara eksplisit. Jadi memang dipaksa untuk setelah, jadi kalau kita mengerjakan instruksi ada 10 instruksi gitu, akan berurutan 1 sampai 10. Kecuali memang di instruksi itu sendiri, misalnya di instruksi kedua itu ada perintah jangan mengerjakan 3 tapi mengerjakan 5 misalnya. Kemudian yang 3, 4 itu di skip, 4 ke 5 gitu. Jadi kalau tidak ada perintah buat itu, dia akan dikerjakan secara berurutan. Jadi sama sebenarnya kalau teman-teman bikin program gitu kan. Ada keadaan misalnya yang bentuknya percabangan, kalau misalnya sama dengan 1 ke perintah berikutnya, sama dengan 0 lompat ke perintah yang mana. Jadi modelnya seperti itu. Kalau tidak secara eksplisit dijelaskan atau diperintahkan untuk mengerjakannya tidak berurutan, maka dia akan dikerjakan secara berurutan. Kemudian, nah untuk mengerjakan ini, pendekatannya yang awal, pendekatan pemrograman itu adalah secara hardware. Jadi data, resource-nya kan data gitu ya. Kemudian kita punya fungsi kumpulan fungsi aritmatik dan logik gitu. Yang dikerjakan di ALU-nya itu alat arithmetic logic unit, kemudian akan dapat hasilnya. Nah, kalau pemrograman hardware terus lebih apa ya istilahnya, lebih gampang sebenarnya. Jadi lebih sederhana, ada data diolah kemudian selesai langsung ke ALU-nya. Nah, datanya itu juga harus menyesuaikan dengan sistemnya. Jadi kalau di ALU itu mekanismenya adalah datanya dibaca dengan bahasa mesin 01 itu, berarti dari awal datanya juga dalam bentuk 0 dan 1. Jadi tugasnya si user itu adalah normalisasi data istilahnya. Jadi menyesuaikan nih, kalau misalnya sistemnya bentuk data yang diolah dia adalah biner, berarti kita masukin data itu harus sudah dalam bentuk biner. Kalau misalnya agak canggih dikit gitu ya, bisa masukkan kode heksa gitu. Jadi tugas kita adalah menerjemahkan datanya itu dalam bentuk kode heksa. Jadi si usernya yang menyesuaikan yang menyesuaikan bentuknya seperti apa gitu. Kemudian, nah pendekatan ini memang sekarang lama ditinggalkan. Gitu. Jadi kita kan ngacunya ke arsitektur komputernya ya. Jadi kalau mengacu ke arsitektur itu memang pertama pemrogramannya adalah pemrograman perangkat kerasnya, hardware-nya. Nah ini memang lama ditinggalkan, menyesuaikan dengan arsitektur sekarang kan. Kalau kemarin kita ngeliat evolusinya sedikit dari awal sampai akhir, itu memang perkembangannya tidak lagi di hardware-nya, tapi berkembang juga ke software-nya gitu. Nah, jadi pemrograman juga begitu. Sekarang itu pendekatannya adalah dengan software. Nah, dengan software itu kerjanya tuh nggak langsung sekali gini ada data diolah selesai,
tapi dia harus menerjemahkan dulu. Kode instruksi Anda itu akan diterjemahkan, kemudian instruksinya nanti yang akan apa ya, yang akan apa sih istilahnya, mengkode, yang digunakan sinyal hasil dari terjemahannya tadi, interpreternya tadi, itu mau ngolah apa nanti di sini dengan data, juga inputnya data gitu, terus ada sinyal kontrolnya berdasarkan instruksinya tadi, kemudian dihasilkan. Nah, ini agak ringan sedikit karena ada kode instruksi yang kita mau ngapain, kita tinggal ngode lah istilahnya. Mau tambah, mau misalnya mau menjumlahkan, mau mengurangkan gitu, atau mau operasi N gitu misalnya ya. Datanya ada nih, jadi tinggal kita menerjemahkan yang melakukan instruksinya apa saja, itu nanti hasil terjemahannya ini. Jadi kodenya kita itu untuk perintah itu diterjemahkan dulu sama interpreter instruction-nya, kemudian baru nanti menerima sinyal, oh saya harus di ALU-nya saya harus A, B, C, D gitu. Misalnya A-nya adalah ngambil datanya, baru dia instruksi dengan sinyal kontrol itu baru kemudian ngambil datanya. Nah, yang terjadi sekarang itu semuanya, hampir semuanya adalah bentuknya seperti ini. Kecuali teman-teman kerja dengan sistem komputer yang tidak punya sistem operasi. Jadi jangan dikira sekarang sudah tidak ada gitu komputer yang tanpa sistem operasi. Jadi ada sampai sekarang ada sistem komputer yang masih pemrogramannya langsung ke hardware. Jadi itu masih ada. Biasanya kegunaannya tuh buat apa ya? Tujuan tertentu khusus gitu, dan biasanya fungsi komputernya tuh nggak terlalu kompleks gitu, yang satu tujuan aja. Nah, kalau contoh yang paling paling gampang itu adalah microcontroller. Nah, microcontroller itu adalah model sistem komputer yang masih tidak menggunakan sistem operasi, yang nggak pakai sistem operasi ya. Nah, beda lagi sama mikrokomputer. Jadi mikrokomputer itu di atasnya mikrocontroller dikit, nah itu sudah pakai sistem operasi. Lebih kompleks lagi, yang bisa dikerjakan juga lebih banyak. Nah, kalau teman-teman pakainya mikrocontroller sekarang pun, itu juga nggak 100% langsung ke hardware-nya. Jadi biasanya kita bikin instruksi dengan bahasa tingkat tinggi sendiri, kemudian ada compilernya atau semacam interpreternya itu yang menerjemahkan itu ke bahasa mesin, kemudian dikerjakan, dieksekusi bahasa mesinnya. Jadi masih ada sebenarnya, walaupun kalau yang kegunaannya untuk apa ya, tidak khusus gitu ya, model pengeksekusinya adalah, pemrogramannya adalah seperti ini. Oke, ini adalah sistem komputer tadi, jadi yang di awal mana ya? Nah, yang di awal ini, itu kalau kita lebih lihat lebih dalam, lebih kompleks, itu bentuknya akan seperti ini. Jadi kita punya CPU di dalamnya juga sudah banyak, ada program counternya, ada instruction register, ada, ini bagian unit eksekusinya. Jadi bagian ALU-nya itu, kemudian masing-masing juga punya register sesuai dengan kebutuhannya. Ada yang register untuk alamat, jadi ini biasanya untuk mengakses memori. Jadi yang nampung alamat-alamatnya, jadi alamat sumber resource-nya, alamat tujuan, dan sebagainya, itu biasanya dia punya register sendiri. Nah, itu pun ini nggak harus ke memori aja, bisa aja langsung ke model I/O-nya. Gitu. Jadi karena ada mekanisme yang memungkinkan I/O juga langsung bisa berkomunikasi dengan CPU tanpa harus lewat memori, gitu.
Ada yang lewat memori. Jadi mereka punya register sendiri-sendiri. Kalau misalnya di kalau kemarin kita lihat komputer kan secara umum ini nih gitu. Nah, tapi CPU-nya sendiri itu punya struktur yang lebih kecil, yang lebih detail lagi, yang mirip dengan cara kerjanya prosesor. Kemudian sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan mungkin? Permisi Bu, mau tanya. Oke, silahkan. Untuk yang eh, arsitektur von Neumann tadi kan eksekusi terjadi berurutan kecuali itu memang diperintahkan misalnya laksanakan ini dulu. Tapi kan itu tetap satu-satu, Bu. Terus Ya, kalau misalnya dalam bahasa pemrograman kan ada permodelan yang dinamakan asinkronus itu, Bu. Yang menggunakan threading itu yang dilakukan arsitektur komputer itu apa langsung sama-sama apa tetap satu-satu seperti tadi? oke. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Mungkin ada teman-teman lain yang bisa menjawab, bisa bantu saya jawab gitu. Saya beri kesempatan, mungkin ada pengalamannya. Kalau asinkronus itu bukannya satu-satu ya? Oke, Kalau yang bareng itu paralel. oke, oke. Yang asinkronus satu-satu, yang barengan paralel. Ada lagi mungkin? Terima kasih bantuannya. Oke, mungkin apa ya? Saya coba klarifikasi. Saya coba jawab ya. Oke, sebenarnya gini, komputer apapun sebenarnya yang cara eksekusinya memang satu-satu gitu. Jadi defaultnya adalah dikerjakan secara berurutan. Jadi kalau misalnya yang paling gampang itu gini, sistem saat teman-teman apa ya, mengaktifkan komputernya gitu, kemudian sudah ready digunakan tapi Anda nggak gunakan, sebenarnya prosesornya juga tetap mengeksekusi sesuatu dan itu yang dieksekusi adalah program dari sistem operasi. Jadi komputernya akan jalan terus tuh, prosesornya akan kerja terus. Nah, sebenarnya usernya manusia atau penggunanya yang manusia yang di luar komputernya itu di sistem operasi dianggap itu yang mengganggu. Jadi kalau normalnya komputer itu hanya mengerjakan instruksi dari sistem operasi. Jadi kalau ada orang yang menggunakan komputer, misalnya nekan tombol atau mouse atau apapun gitu, pokoknya ada apa ya, bukan gangguan namanya ya, karena kita yang make gitu. Pokoknya ada sesuatu di komputer itu yang dilakukan oleh user manusia sebagai usernya, itu sebenarnya mengganggu udah urutan instruksi yang akan dieksekusi. Nah, nanti kita bahas di belakang ada kok gitu. Jadi kalau secara defaultnya semuanya sebenarnya dikerjakan satu-satu normalnya. Nah, yang kemudian mengganggu itu yang kemudian tergantung dari apa ya? Tidak bisa sih kita sebutnya sebagai arsitekturnya yang menangani, tapi kemudian yang menangani gangguan itu adalah sistem operasinya. Jadi sebenarnya arsitekturnya tuh udah terima beres. Pokoknya saya dapat instruksi 1, 2, 3, 4 gitu, itu dari sistem operasi normalnya gitu. Atau misalnya ada gangguan tadi yang dikerjakan tidak lagi 1, 2, 3, 4, tapi 1, 4, 3, 1 malahan balik lagi gitu. Ada satu instruksi yang dikerjakan 2 kali. Nah, itu yang mengendalikan itu sistem operasi. Jadi kalau secara arsitektur sih, arsitektur komputernya itu tidak ada masalah karena hanya mengeksekusinya aja gitu. Jadi kalau misalnya
antrian gitu, yang melayani antrian, misalnya Anda antri di loket mau beli tiket gitu, yang memastikan antriannya benar gitu, yang datang duluan, yang dilayani duluan kan biasanya bukan yang di loketnya gitu, tapi misalnya ada bagian keamanan yang memastikan antriannya sudah benar gitu. Jadi kalau di loket itu hanya yang masuk sekarang, ya udah saya layanin sekarang gitu. Jadi modelnya kalau di arsitektur sebenarnya tidak masalah, tidak terganggu di arsitekturnya karena udah tetap gitu. Kalau di arsitektur kan ada instruksi 1, kemudian dieksekusi di alunya. Ada instruksi 2 dieksekusi di ALU. Kemudian yang berikutnya ternyata bukan 3. Arsitektur komputernya secara arsitektur itu ALU tidak akan bisa menolak, loh harusnya kan 3 gitu. Kok yang masuk 5? Itu tidak bisa dilakukan sama arsitektur. Yang bisa ngatur itu adalah sistem operasinya. Jadi kalau secara arsitektur sih nggak masalah. Nah, kemudian bagaimana bisa melakukan mengeksekusi beberapa instruksi dalam satu waktu gitu. Nah, ini sebenarnya juga sistem operasi yang menyelesaikan gitu. Jadi gini, ada model instruksi itu tidak satu instruksi diselesaikan langsung dalam satu kali siklus gitu. Jadi komputer kan punya siklus waktunya sendiri. Jadi dalam satu waktu nyebutnya biasanya namanya clock. Jadi clock terjemahan jam itu. Nah, satu clock itu panjang waktunya itu kira-kira menyelesaikan rata-rata satu instruksi, rata-rata. Jadi nggak mesti pas. Nah, yang biasanya disebut asinkron itu, proses yang asinkron itu mengacu ke itu biasanya. Jadi gini, ada misalnya instruksi yang digunakan satu program itu dipecah, kemudian terjemahannya kemudian jadi 5 instruksi, panjangnya beda-beda gitu. Jadi kalau misalnya instruksinya hanya untuk ngambil data, dibandingkan dengan untuk perintah aritmatik, misalnya mau menjumlahkan gitu, A ditambah B. Nanti kan instruksi yang pertama A-nya diambil dulu, dipindahin ke register, ke akumulator gitu. Kemudian ada perintah jumlah, kemudian menjumlahkan dari misalnya B-nya ada di memori misalnya. Dia akan manggil B, kemudian akan menjumlahkan dengan yang ada di register tadi, di akumulator. Nanti panjang instruksinya tuh waktu eksekusinya bisa beda. Jadi yang cuman ngambil ngopi data sama yang ngambil kemudian menjumlahkan ada kemungkinan beda. Nah, ada kalanya instruksi yang pertama tadi misalnya kita punya berapa ya misalnya. Kita pakai satuan waktunya manusia aja biar gampang. Misalnya clock-nya itu panjangnya satu satuan waktu gitu, entah apapun gitu ya. Nah, yang instruksi untuk manggil data itu misalnya hanya 0,75. Kemudian yang aritmatiknya misalnya 1 gitu. Jadi ada kemungkinan lebih besar, ada kemungkinan lebih kecil karena waktunya rata-rata nggak sama persis gitu. Nah, kalau dinamakan sistemnya asinkron, itu biasanya satu waktu itu misalnya udah selesai nih karena perlunya 0,75 satuannya tadi, satuan waktunya. Ini masih ada 0,25. Kalau model pengerjaannya asinkronus, dia nggak akan ngelihat 0,25 ini. Langsung aja instruksi berikutnya, seketika instruksi yang pertama selesai, instruksi yang kedua langsung dikerjakan. Nah, kebalikannya asinkronus berarti sebenarnya kebalikannya atau lawannya istilahnya itu adalah yang sinkronus. Nah, kalau sinkronus ini mulainya setiap clock dimulai, setiap siklusnya dimulai baru instruksi berikutnya akan dikerjakan. Jadi misalnya tadi kita udah ngerjakan 0,75, ada waktu 0,25 ini dia nggak akan manggil instruksi yang kedua. Tapi nunggu 0,25 lagi, jadi udah selesai 0,75, ada waktu 0,25 nih udah bengong aja si ininya.
si prosesornya. Clock berikutnya setelah 1 itu baru kemudian instruksi yang berikutnya dikerjakan. Jadi itu kalau masalah sinkron dan asinkronus. Nah, ada kekurangannya, ada kelebihannya masing-masing. Jadi yang sinkron itu tadi ya sinkron, jadi semuanya nggak akan ada tuh selisihan. Misalnya kalau instruksi kedua harus tunggu instruksi yang pertama, jadi instruksi yang pertama pasti udah selesai. Misalnya kemudian kerugiannya, misalnya yang sinkronus, oke, dia sinkron, pasti kita udah bisa nerima yang instruksi sebelumnya gitu kan hasilnya. Tapi ada waktunya tuh prosesornya nggak akan melakukan apa-apa di waktu itu karena belum waktunya untuk eksekusi berikutnya. Kekurangannya mungkin itu secara waktu tidak efisien. Kayak itu masalah sinkron dan asinkron. Nah, bagaimana dengan instruksi yang bisa dikerjakan lebih dari satu instruksi di satu waktu? Ini ngelihatnya harus 2 nih. Jadi kalau secara arsitektur, komputer yang kita pelajari sekarang itu adalah prosesornya tunggal. Jadi hanya mengerjakan satu instruksi per waktunya, persatuan waktunya. Jadi per clock-nya itu hanya satu instruksi yang bisa dikerjakan. Nah, jadi kalau di sistem operasi itu ada istilahnya multiprogramming, time sharing, apalagi ya, multiprogramming, time sharing, semacam itulah. Yang dianggap itu bisa mengerjakan banyak instruksi dalam satu satuan waktu. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah instruksinya masing-masing itu dipotong kecil-kecil, jadi waktu ngerjakannya itu lebih pendek. Kemudian jadi gini, kalau misalnya sebentar ya. Jadi kalau misalnya kita punya, anggap aja ini. Nah, ini instruksi yang pertama, ini yang kedua, misalnya ini A, ini B, gitu. Ini dipotong kecil-kecil, dan seterusnya. Nah, jadi kalau modelnya ininya prosesornya masih satu, hanya prosesor tunggal, itu ngerjakannya gantian. Ini anggap A dan B itu satu instruksi ya. Jadi satu, tapi ini saya saya potong kecil-kecil. Jadi yang dikerjakan pertama, itu satu yang di sini dulu, kemudian berikutnya satu yang di sini. Jadi 1A, 1B, 2A, 2B, dan seterusnya sampai selesai. Nah, selesainya kan hampir bersamaan nih. Jadi kalau secara user di belakang, di ujung, itu kita akan melihatnya prosesnya itu akan selesai pada waktu yang bersamaan, karena satuan waktunya kan kita beda gitu. Jadi kalau secara satuannya komputer, itu akan dikerjakan hampir bersamaan. Karena sudah selesai ini, misalnya ini X gitu, XA, setelah itu kan kerjakan XB. Jadi yang ini selesai, ini juga setelahnya selesai. Dianggap, nah ini instruksinya bisa aja lebih dari 2 gitu, bisa 3, 4, 5 dan seterusnya, nanti gantian ngerjakan. Bisa seperti itu. Atau kalau zaman sekarang kan prosesornya jarang tuh yang masih prosesor tunggal ya. Nah, kalau itu memang bisa dikerjakan bersamaan dalam satu waktu karena prosesornya beda gitu. Jadi instruksi satu dikerjakan di prosesor yang pertama, yang satunya ngerjakan yang lainnya. Jadi memang bisa seperti itu. Jadi model pendekatannya beda. Nanti teman-teman belajar itu lebih banyak di sistem operasi. Jadi bagaimana cara mecahnya instruksi kemudian bisa dikerjakan, time sharingnya gimana gitu. Jadi yang disebut time sharing itu jadi gini, walaupun nanti hasil akhirnya sama, mekanismenya akan beda. Jadi yang dianggap multiprogramming, time sharing itu akan beda. Jadi kalau multiprogramming programnya yang banyak. Kalau time sharing waktunya yang dibagi-bagi. Walaupun akhirnya nanti dapatnya sama gitu. Cuman pendekatan mekanisme cara menyelesaikannya itu beda. Karena yang pertama tergantung sistem operasinya, jadi model menyelesaikannya seperti apa gitu.
Tapi yang saya ingat itu sih time sharing sama multiprogramming. Gitu ya. Gitu kira-kira mungkin penjelasannya cukup atau ada teman-teman yang mau nambahkan? Cukup Bu, terima kasih. Oke, nanti mungkin kalau misalnya dapat info atau baca di buku yang agak berbeda, kita bisa obrolin lagi lah. Mungkin saya yang kurang update kan bisa aja. Ternyata sekarang lebih apa ya, mekanisme yang ditawarkan sistem operasi misalnya lebih banyak, lebih variatif gitu kan. Oke, kalau gitu saya lanjutkan lagi. Oke, berikutnya fungsi komputer. Jadi yang pertama fungsi dasar komputer adalah mengeksekusi program. Jadi kalau kemarin kan kita bilang fungsinya buat transfer data, ngolah data, nyimpan. Jadi ini secara lebih spesifik lagi untuk menyelesaikan fungsi-fungsi yang kemarin itu sebenarnya yang dilakukan adalah mengeksekusi program. Jadi secara umum analoginya akan sama seperti program yang teman-teman biasa hadapi. Jadi program itu kan ada kumpulan perintah-perintah dengan bahasa tingkat tinggi yang dibuat untuk menyelesaikan satu permasalahan atau satu permasalahan gitu. Jadi diselesaikan dengan itu gitu. Nah, di level arsitektur itu juga seperti itu, walaupun nanti yang disebut program itu agak berbeda secara secara fisik agak sedikit berbeda, cuman fungsinya memang sama gitu. Jadi dianalogikan dalam bentuk hal yang sama, it's okay. Jadi fungsinya menyelesaikan program, kemudian program itu terdiri dari sekumpulan instruksi di memori. Jadi programnya disimpan di memori. Kemudian proses pemrosesan instruksinya atau mengeksekusinya itu kita istilahnya lebih sering pakai istilah eksekusi gitu kan. Eksekusi program. Jadi proses pemrosesan instruksi itu ada 2 tahap. Fetch, kemudian eksekusinya, execution. Jadi fetch ini tidak hanya membaca, tapi membaca, menerjemahkan, menginterpretasikan, jadi dilihat lebih detail gitu. Kalau misalnya kita baca aja, misalnya ada perintahnya add A sama B gitu, jumlahkan A dan B gitu kan. Jadi kalau kita baca doang kan udah baca. Jadi kalau di komputer itu dia akan mengenali yang dijumlahkan itu A dan B. Jadi perintahnya adalah menjumlahkan, yang dijumlahkan itu A dan B, tapi juga menelisik A itu apa, B itu apa. A ini apakah alamat memori, A sama B itu apakah alamat memori, A itu apakah datanya langsung, kemudian B memori, atau sebaliknya, A-nya ada di memori, A-nya ada di alamat memori, kemudian B-nya adalah data. Kemudian hasilnya nanti itu sudah dipersiapkan. Jadi dalam proses fetch-nya ini dia udah mempersiapkan. Saya kalau udah menjumlahkan A dan B, mau ditaruh di mana nih? Gitu, dan seterusnya. Jadi membacanya tuh membaca yang serius gitu. Si komputernya membacanya yang detail. Dia langsung menerjemahkan. Jadi kalau misalnya istilahnya? Kalau teman-teman baca definisi matematika sepertinya akan seperti itu gitu. Atau misalnya gini aja, baca bahasa Inggris gitu. Teman-teman kan agak, karena bukan bahasa, kecuali bahasa yang digunakan sehari-hari ya, anggap aja menggunakan bahasa asing, jangan bahasa Inggris lah. Teman-teman mungkin ada yang sehari-harinya pakai bahasa Inggris gitu kan. Jadi nanti nggak masuk. Bahasa asing saja, bahasa yang jarang digunakan tapi tahu gitu. Jadi saat kita membaca, yang pertama kita nerjemahkan ke bahasa yang kita gunakan sehari-hari,
Jadi kalau misalnya saya baca berbahasa Inggris itu, saya baca kemudian nerjemahkan ke bahasa Indonesia. Kemudian mengartikan maksudnya setelah diterjemahkan. Ini maksud kalimatnya apa sih? Kalau kita pakai bahasa sehari-hari kan kita langsung bisa memaknai artinya nih. Nah, kalau ini kita harus terjemahkan ke bahasa kita. Selain itu juga harus memaknai setiap katanya bisa dipisah apa enggak sih? Atau itu ya satu kesatuan gitu. Jadi ini terjemahannya, facts-nya, bacanya yang spesifik gitu sampai bisa diartikan dengan detail. Baru setelah itu dieksekusi. Nah, kemudian eksekusi program dilakukan dengan melakukan pemrosesan instruksi secara berulang. Jadi dibaca, ditulis, dieksekusi, baca, eksekusi, begitu seterusnya. Jadi satu instruksi itu prosesnya pasti gitu. Dibaca dulu, kemudian baru dieksekusi, begitu seterusnya sampai nanti semua instruksinya habis. Nah, proses yang diperlukan untuk menyelesaikan satu instruksi tunggal kita sebutnya sebagai siklus instruksi atau instruction cycle. Jadi nanti siklusnya itu, jadi termasuk performanya komputer itu dihitung dengan berapa banyak instruksi, berapa siklus instruksi yang selesai dalam satu satuan waktunya komputer, jangan pakai satuan waktunya kita. Kalau ngukurnya kita gitu, misalnya 1 detik, ini komputer bisa menyelesaikan berapa instruksi. Jadi kalau versinya kita begitu, tapi kalau compare-nya komputer, bandingkannya dengan ininya sendiri, satuan waktunya masing-masing. Oke, ini tadi proses eksekusi pemrosesan instruksi tadi. Jadi kita baca, kita mulai. Kemudian ini sedang terjadi ya, jadi ada instruksi yang diselesaikan, ada instruksi yang sedang dieksekusi di prosesor. Yang terjadi sekarang adalah komputernya itu, ini di prosesor, eksekusinya di ALU, di prosesor itu sekarang lagi baca, harusnya sebelahnya ini ada gambar skema CPU tadi. Di prosesor sekarang yang dilakukan itu adalah baca instruksi selanjutnya. Jadi saat satu instruksi sebentar, kita lihat aja lah. Saya susah bayangkannya juga. Oke, program counter itu mengacu ke alamat berikutnya, instruction register. Nah, saat ada proses di sini, jadi saat di satu instruksi dieksekusi di sini itu ada pembacaan instruksi. Jadi instruksi setelahnya itu akan dibaca. Jadi ngikutin itu tadi, diterjemahkan. Jadi dia baca. Kemudian di sini, pokoknya gini nih, ini satu proses sendiri ya. Ini berlangsung di tempat yang berbeda. Jadi ini berlangsung di prosesor, di execution unit tadi, di ALU-nya, di IR-nya, instruction register-nya, itu sedang baca instruksi. Nah, ini siklusnya tuh di sini, jadi baca, eksekusi, baca, dieksekusi, baca, dieksekusi. Jadi kemudian yang dibaca saat eksekusi instruksi berlangsung, yang dibaca saat eksekusi ini berlangsung itu adalah instruksi berikutnya. Jadi ini pindah ke sini, instruksi selanjutnya apa? Kalau misalnya sudah habis instruksinya ya ini proses ini tidak dilakukan. Nah, bisa berhenti. Ini siklusnya karena dia belum selesai, belum habis instruksinya akan berulang terus. Kalau udah selesai, instruksi di sini nggak ada, kemudian udah ini yang dieksekusi terakhir ya udah selesai. Nah, siklus instruksinya, jadi ini kira-kira. Jadi yang pertama kita baca instruksi di memori. Memori yang dipakai itu untuk baca itu instruction register tadi. Jadi saat di prosesornya sedang mengeksekusi satu instruksi, di instruction registernya sedang baca
instruksi yang berikutnya. Kemudian register yang dipakai untuk menyimpan alamat instruksi berikutnya kita sebutnya program counter. Jadi isinya program counter itu adalah alamat sekarang plus 1. Jadi defaultnya begitu. Makanya kemudian yang di memori itu diselesaikan secara berurutan karena kerjanya program counter pun itu alamat sekarang plus 1. Yang lagi dieksekusi plus 1, yang lagi dieksekusi plus 1. Kan nambah terus nih, geser siklusnya kan jalan terus. Jadi setiap yang sedang dieksekusi sekarang kemudian ditambah 1 sama program counter. Kemudian jadi setiap nambahnya yang menambah prosesnya berlangsung di program counter, tapi yang nambah adalah prosesornya. Jadi prosesornya nambah nilai di program counter saat dia mengeksekusi sesuatu. Oke, ini fungsi dasar yang dilakukan pada saat siklus instruksi. Di siklus instruksi itu ada ada proses atau ada komunikasi antara proses bisa dari prosesor ke memori atau prosesor dengan I/O, atau ini prosesornya udah dia aja sendiri ngerjakan sesuatu gitu. Nah, balik yang mengendalikannya adalah unit kontrolnya. Jadi ada sinyal kontrol yang mengendalikan ini prosesnya antara prosesor dengan memori kah, atau prosesor sendiri sedang ngolah data kah gitu. Atau prosesor dengan I/O. Nah, ini default dari instruksi. Jadi instruksinya itu dalam bahasa mesin. Jadi di awal ini format instruksinya seperti ini. Jadi ini ada kode istilahnya? Kode perintahnya. Jadi misalnya penjumlahan atau AND, OR, NOT, pengurangan, perkalian dan sebagainya. Kemudian ini alamat yang digunakan. Alamat tujuan, alamat sumbernya, resource-nya, tujuannya bentuknya gini. Nah, kalau dalam bentuk integer formatnya, ini di depan nih, 1 bit buat tanda biasanya. Kemudian nilainya, ini data. Jadi kalau instruksi bentuknya gini, kalau data, depan biasanya buat tandanya, plus minus 1 bit buat tandanya, kemudian sisanya adalah nilainya. Ini kalau ini 4 bit itu untuk perintahnya, jadi cukup 4 bit gitu. Ini bentuknya kira-kira seperti ini. Jadi kalau di depan ini 0001 itu artinya mengcopy nilai dari memori ke akumulator. Kalau 0010 berarti yang ada di akumulator disimpan ke memori dan seterusnya. Ini bergantung dari komputernya masing-masing, beda sistem operasi pasti. Jadi ada kemungkinan komputernya beda tapi sistem operasinya sama, kodenya bisa sama, tapi teman-teman nggak perlu menghafal inilah ya. Nah, ini contoh prosesnya nih. Contoh prosesnya ini 3, 2, ini penjumlahan. Jadi tinggal ngikutin aja step 1. Ini memori, alamatnya dari 300, kita pakai perintahnya. Kalau instruksi itu biasanya di memori di alamat-alamat awal. Jadi di alamat-alamat yang kecil, datanya biasanya di alamat-alamat yang besar. Jadi mulai memori alamat 0 itu biasanya perintah dari isinya bagiannya sistem operasi lah, kita nggak bisa ngotak-ngatik gitu. Jadi yang bawah-bawah yang alamatnya besar-besar itu biasanya buat data. Nah, ini proses antara memori dengan CPU. CPU-nya register. Jadi ada program counter, ada akumulator, AC. Jadi program counter itu isinya alamat memori berikutnya. Kemudian akumulator itu buat menyimpan hasil dari proses yang sedang berlangsung, kemudian instruction register itu baca alamat baca alamat instruksi berikutnya.
Oke, jadi di sini ada perintahnya, ini data yang dipakai. Jadi ini titik-titik ya. Di antara 302 sampai 940 itu ada titik-titik. Itu ada memori, alamat memori lain yang kita nggak pakai gitu. Jadi di skip aja. Nah, ini belum terjadi. Jadi di program counter itu ada alamat berikutnya yang akan dieksekusi. Alamat berikutnya itu adalah 300. Nah, kita akan melihat di memori itu alamat 300 itu isinya berapa. Ini alamat yang pertama 300, isinya 1940. Isinya, isi memori itu ditaruh di instruction register. Akumulatornya masih kosong karena belum ada proses. Ini baru alamat berikutnya atau instruksi berikutnya yang akan diproses. Nah, di step 2 dieksekusilah itu, diterjemahkan 1940 itu maksudnya apa. Ini saya nggak tahu maksudnya apa sebenarnya, tapi kira-kira dari, bukan kira-kira, kalau di bukunya teman-teman bisa baca. Jadi 1940 itu di kasus ini perintahnya adalah memindahkan yang di 940 dipindahkan ke akumulator. Jadi 1 bit ini perintahnya, 940 kan alamat ini sebenarnya. Jadi yang di 940 itu dipindahkan ke akumulator. Maka kemudian akumulatornya diisi dengan data dari alamat memori 940. Ini sudah sedang mengeksekusi nih, gitu ya. Program counternya ditambah 301. Kemudian step 3, kan tadi 301 ya. 301 tuh apa isinya? 5941, kemudian 5941-nya dipindahkanlah ke instruction register. Ini 5941 itu artinya apa? Artinya yang ada di akumulator ditambahkan dengan data yang ada di 941. Ditambahkan, hasilnya adalah 5. 5 ini disimpan di akumulator. Program counternya tambah 1. Jadi program counternya nambah 1, isi 302-nya dipindahkan ke instruction register. Ini masih sisa proses yang sebelumnya. Kemudian ini dibaca dan dieksekusi. Artinya itu adalah memindahkan ke yang ada di akumulator, dipindahkan ke 941. Kemudian ini dipindahkan ke sini. 941. Gitu kira-kira yang terjadi. Ini proses antara memori dan CPU. Nah, jadi itu siklusnya misalnya seperti itu. Perintahnya misalnya penjumlahan 940 dan dengan 941. Jadi kira-kira gitu. Jadi misalnya kalau kita kodekan 940 itu adalah A, 941 itu adalah B, jadi perintahnya nanti adalah add B, A. Oke, nah ini prosesnya jadi sebenarnya sama dengan yang tadi itu. Mana ya? Nah, ini sama seperti ini, cuman di setiap stepnya itu dijelaskan dengan lebih rinci lagi. Jadi dia ngelihat nih, jadi yang dibaca waktu membaca instruksi itu, yang dibaca itu macam-macam udah gitu. Jadi operasinya apa, kemudian dan ini karena dia siklus yang tidak berhenti, jadi anggap aja kita mulainya dari sini gitu ya. Jadi ini di program counter instruction address calculation itu jadi mengakumulasi atau menghitung alamat instruksi yang akan diakses. Jadi ini prosesnya kira-kira ada di program counter. Kemudian instruksinya baca, kemudian di decoding istilahnya dia di sini. Instruksinya tuh mau ngapain sih gitu. Dalam kasus tadi misalnya penjumlahan. Oh, penjumlahan. Lihat lagi nih.
alamat yang terlibat apa aja. Alamat yang terlibat apa aja, A sama B tadi. A-nya 940, B-nya misalnya 941 gitu. Dia baca tuh, itu apa sih 940, 941? Oh, itu memori, alamatnya 940, satunya 941, memori semuanya misalnya. Jadi kemudian akan ngasih tahu tuh, menginfokan itu pakainya operan, istilahnya operan. Jadi tujuan resource, tempat resource-nya itu. Yang dipakai 940 sama 941. Kemudian baru datanya diproses. Nanti dihitung lagi nih, dia ngitung. Yang dipakai apa? Alamat yang dipakai. Nanti dia kan ada 2 alamat tuh, kemudian diterjemahkan sama dia, dikalkulasi, dihitung lah. Oh, buat nyimpannya ke B. Jadi kemudian dikirimkan ke B. Begitu seterusnya. Kalau ada, atau misalnya yang satunya pakainya hasilnya tadi lebih dari 1 misalnya, hasilnya tidak tunggal tadi, jadi beras dihitung sama ini, diproses nih. Hasilnya 2, dua-duanya ditaruh di tempat yang samakah atau ditaruh di tempat yang berbeda dan seterusnya. Berikutnya balik lagi nih, ini kan sudah dipakai nih, kemudian makanya dia kembalinya ke menghitung alamat operannya. Itu alamatnya lagi dipakai. Jadi kalau misalnya ada instruksi masuk ke sini, alamat itu udah kepake. Jadi tetap dipakai-kah? Misalnya tetap dipakai-kah? Oh, berarti oke, tetap dipakai. Berarti nanti proses berikutnya data yang dipakai di alamat yang sama, misalnya di sini ini akumulator masih, misalnya akumulator, berarti nanti ditimpa aja itu. Jadi yang sebelumnya itu diganti dengan yang baru seterusnya. Begitu juga ini ke sini, karena nanti menerjemahkan ini kan pasti akan melibatkan operan berikutnya, alamat resource yang dipakai. Jadi proses-proses yang tadi itu, nah ini gitu. Jadi ini baca, menghitung yang berikutnya, mengacu ini instruksinya, menerjemahkannya, oh pakainya 940, instruksinya 1 misalnya, dan seterusnya. Oke. Oke, nah ini di proses tadi ada beberapa register yang terlibat. Jadi ini tadi kan ini pakai. Jadi ada proses-proses itu yang mengerjakan, ada register namanya masing-masing. Jadi satu register itu berfungsi khusus. Kalau kita ngelihat yang sini, ini kan register semua. Program counter itu untuk menghitung alamat berikutnya, akumulator itu kalau di sini buat nyimpan proses yang sedang terjadi, instruction register buat nyimpan alamat berikutnya yang akan dieksekusi dan seterusnya. Ini kita ngelihatnya cuma 3 secara umum gitu, melakukan banyak proses ini. Nah, jadi ada yang pertama itu instruction address calculation itu tadi, itu isinya ini jadi semacam keterangan dari setiap proses-proses tadi. Isinya alamat instruksi yang akan dikerjakan berikutnya. Kalau kita ngelihat ini berarti dia ada di instruction register. C, alamat berikutnya, sorry, berarti ada di program counter. Kalau alamatnya, kalau instruksinya berarti ada di instruction register. Jadi satu register itu di dalamnya nanti punya kecil-kecil lagi yang tugasnya spesifik. Berikutnya ada instruction fetch, jadi baca instruksinya tadi, jadi membaca instruksi pada lokasi memori ke prosesor. Jadi dia baca yang ada di memori, pindahin ke prosesor. Kalau kita kan nggak di proses tadi, skema gambar langkah-langkah tiap proses tadi itu nggak nunjukkan prosesornya. Kita ngeliat registernya aja di mana isinya apa gitu kan. Kemudian instruction operation decode itu melakukan analisis untuk menentukan tipe operasi dan operan yang digunakan.
Instruksinya apa? Instruksinya penjumlahan tadi, add. Kemudian operan yang dipakai apa aja? Memori alamat 940 sama 941 misalnya. Kemudian di operan address calculation-nya, itu menentukan alamat operan memori atau I/O. Kebetulan kita pakainya memori tadi kan, 940 sumbernya, 941 sumber lainnya, dan tujuan hasilnya tadi. Kemudian operan fetch, baca operannya, membaca operan dari memori atau I/O. Jadi memori dan I/O itu mekanisme pemrosesan data itu punya mekanisme gimana ya? Mekanisme pembacaannya itu sama. Jadi membaca memori itu sama seperti membaca I/O. Sebaliknya membaca I/O itu sama dengan memori. Jadi nanti format alamatnya sama. Cuman dari alamat itu kita bisa membedakan, oh ini di memori, oh ini di I/O. Misalnya. Jadi dibuat sama, mengaksesnya dengan mekanisme yang sama, format alamatnya sama, tapi alamatnya beda. Formatnya sama. Jadi kalau misalnya alamat rumah aja, bikinnya kan alamatnya beda-beda tuh, cuman formatnya tetap sama gitu. Jadi misalnya nama jalan, nomor rumah gitu. Kemudian kelurahan, kecamatan, kota, kode pos misalnya gitu. Jadi formatnya harus ngikutin itu semua, tapi nanti alamatnya bisa beda-beda. Kemudian data operation udah jelas ya, melakukan operasi sesuai dengan instruksi yang dikerjakan. Operan storage, nyimpan hasil ke memori atau I/O. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan mungkin? Jadi kita mulai. Ini sebenarnya masih review, tapi reviewnya sudah teknis gitu ya. Jadi sebenarnya teman-teman akan istilahnya mempelajari lebih detail di bab-bab berikutnya atau bahkan di mata kuliah yang berbeda gitu. Jadi ini banyak relate ke sistem operasi, sedikit ke jaringan gitu. Jadi nanti akan belajar lebih detailnya di bab-bab berikutnya. Jadi di belakang kita akan pelajarin lagi. Jadi kalau kita membahas tentang ini udah melibatkan I/O, melibatkan memori, bab berikutnya kita belajar memorinya, I/O-nya, dan seterusnya. Oke, ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan sedikit. Enggak deh, masih 18 ya dari 42. Oke, berikutnya ada interrupt. Jadi kalau diterjemahkan bahasa Indonesia interupsi itu sama seperti yang teman-teman bayangkan. Jadi kalau misalnya, biasanya kalau interupsi kan di pertemuan resmi yang sidang DPR, MPR gitu. Jadi sama seperti itu. Jadi mengganggu atau menghentikan proses yang sedang berjalan dengan yang ingin kita sampaikan. Jadi yang ini yang akan dilakukan. Jadi interrupt itu adalah mekanisme yang dilakukan perangkat lain, bisa I/O, bisa memori, dan lain-lain, bisa yang lainnya, yang dapat menghentikan proses yang sedang berlangsung. Jadi ini proses sedang jalan, lagi eksekusi, prosesornya kan eksekusi instruksi setiap waktu tuh. Kerjakan terus, kemudian kita interrupt. Misalnya kita buka aplikasi kah, kita mau ngetik kah. Secara umum sebenarnya interrupt itu dibagi dua, karena hardware, karena software. Karena hardware itu misalnya teman-teman mau pakai I/O, ngeprint itu dia melakukan interrupt dulu. Semua proses dengan I/O itu pasti diawali dengan interrupt. Jadi teman-teman ngetik, teman-teman gerakan mouse, ngeprint, sebagainya, semua yang berhubungan dengan I/O itu pasti diawali dengan interrupt. Jadi dia mengganggu prosesor dulu, berhenti dong ngerjakan prosesnya, aku mau ngeprint nih. Ya walaupun kalau kita kan cuma tinggal klik udah gitu ya. Saya mau ngeprint gitu. Itu dihentikan, kemudian yang dari
I/O tadi itu yang dikerjakan. Nanti kalau dari I/O-nya udah selesai, baru kemudian proses yang tadi dihentikan itu dilanjutkan lagi. Nah, jadi tadi satu dari hardware. Dari hardware itu kita sebutnya memang interrupt. Kemudian ada yang dari software. Dari software itu biasanya kita nyebutnya system call. Jadi sama-sama interrupt, tapi satunya oleh hardware, satunya oleh software. Yang hardware itu kita bilangnya tetap interrupt, kalau dari software itu kita bilangnya system call. Belajarnya nanti di sistem operasi. Nah ini apa ya? Interrupt yang mungkin terjadi. Jadi bisa karena hardware, bisa karena programnya, gitu kan. Jadi misalnya ada program yang akibat dari kita ngeksekusi itu kemudian ada overflow aritmatik gitu atau pembagian dengan nol. Kalau teman-teman kan gampang dibagi nol, tidak terdefinisi. Kalau di komputer kan dia ngerjakan terus sebenarnya. Jadi kemudian nggak selesai-selesai. Gitu. Atau teman-teman menjalankan instruksi instruksi mesin ilegal. Jadi sistem operasi itu punya mekanisme yang menghalangi Anda untuk mengakses hardware. Jadi kalau ada sistem komputer yang kecil ataupun yang besar, kalau ada sistem operasinya, Anda dipastikan tidak bisa mengakses hardware karena Anda dianggap mengganggu resource-nya. Jadi sistem operasi itu kan kalau di awal tuh perlu waktu sampai user bisa pakai dari menghidupkan komputer awal, switch ke power on-nya, kemudian siap digunakan tuh ada waktu. Itu adalah waktunya sistem operasi untuk mengenali dia punya resource apa aja di komputer. Memorinya berapa, I/O yang terhubung ke dia apa aja, dia punya macam-macam semua resource-nya bentuknya kan hardware gitu ya. Jadi dia punya itu. Gitu. Jadi dia ngenalin dulu, nyambungin lah. Oh oke, memoriku segini, yang kosong segini bisa dipakai segini, yang kepake segini dan seterusnya semuanya. Nah, saat kita ngakses hardware itu sama sistem operasi kita tuh dianggap mengganggu. Wah, dia apa-apain nih memoriku nanti gitu. Jadi tidak bisa. Cara satu-satunya kita bisa mengakses hardware itu adalah ke sistem operasi. Nanti sistem operasi yang mengizinkan kita boleh atau tidak mengaksesnya. Nah, nanti pun modenya itu ada dua, mode-nya ada dua. Bagian eksekusi, itu kan hardware tuh, eksekusi program. Itu hanya aktif saat yang memegangnya adalah sistem operasi. Saat user yang pakai, semua aksesnya ditutup ke hardware. Jadi kita nggak boleh ngotak-ngatik hardware. Jadi penguasa dari komputer Anda sesungguhnya itu adalah sistem operasinya. Jadi memang pada umumnya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu adalah kegiatan-kegiatan yang dianggap oleh sistem operasinya adalah kegiatan legal gitu. Nah, gimana caranya mengakses hardware? Paling gampang adalah Anda menggunakan komputer yang tidak punya sistem operasi. Jadi mau tidak mau Anda harus mengakses hardware-nya supaya dia bisa kerja gitu. Jadi itu kira-kira ini ada yang program, ada yang karena timer, I/O pasti, kemudian ada juga kegagalan hardware. Nah, ini kira-kira timing diagram, bukan timing diagram ya, kira-kira gambaran proses yang dengan interrupt, tidak dengan interrupt, tanpa interrupt, kemudian ada interrupt yang pendek, kemudian ada interrupt yang panjang. Misalnya. Nah, ini kalau teman-teman lihat, kalau dia nggak pakai interrupt, jadi kalau ada user program ini mengerjakan sesuatu, kemudian berikut yang dilakukan itu adalah misalnya menyimpan sesuatu atau ini di I/O ya, menulis sesuatu di I/O. Di I/O berarti datanya keluar kan. Nah, misalnya output gitu ya. Nah, dia akan berhenti, ngerjakan prosesnya ini dulu, udah selesai, baru ini kembali lagi, mulai lagi proses yang awal.
Kemudian di sini ada perintah write lagi, gitu juga. Kerjakan dulu ini sampai selesai, kemudian balik lagi. Nah, proses dengan I/O itu sebenarnya adalah proses yang lama, panjang gitu. Karena pasti memakan waktu banyak untuk suatu pekerjaan yang dengan I/O. Atau misalnya gini aja lah, yang paling gampang. Teman-teman mau ngeprint gitu. Ngeprint itu kan butuh waktu. Misalnya teman-teman udah mau ngeprint 4 file gitu. Empatnya sudah selesai di komputer. Ini yang fisik aja masih belum yang di dalam. Tapi kan printernya masih ngantri gitu. File 1 belum selesai, di komputer kita bisa nih bikin proses antrian berikutnya, ngeprint lagi gitu, alamat file yang beda. Tapi kan printernya 1 nih, gitu. Jadi ngantri, tunggu selesai 1, baru yang file kedua, 3, 4 selesai. Nah, saat kita nunggu I/O, prosesor kita tuh sebenarnya nganggur. Jadi nungguin I/O-nya selesai, prosesornya nggak ngapa-ngapain. Untuk memanfaatkan waktu prosesor nganggur, makanya kemudian kita bisa pakai interrupt. Jadi saat I/O itu kerja, prosesornya nganggur, kita bisa sisipin tuh, wah lumayan nih nganggur prosesornya gitu. Pakai. Jadi kita bisa pakai. Nah, kemudian itu yang terjadi. Nah, biasanya nih gini, saat dia ngerjakan I/O, misalnya di sini nih, ini kita nunggu nih, bisa nunggu sebanyak ini, kemudian kita bisa pakai interrupt, jadi ngerjakan interrupt. Ini yang sedang dikerjakan, dihentikan dulu, kemudian kita ngerjakan interrupt. Jadi nggak bisa saja, karena ini kan kalau teman-teman baca, pendek nih, short I/O wait, jadi nunggu I/O-nya bentar gitu. Jadi satu instruksi itu bisa saja tidak selesai waktu kita nunggu I/O. Jadi ya udah, selesainya apa kita pakai dulu itu. Kalau udah selesai I/O-nya, kita baliklah ke I/O-nya ini. Kemudian sudah selesai, balik lagi kita ngelanjutin. Kalau tidak ada interrupt lagi. Kalau ada interrupt lagi ya itu dilakukan. Nah, kalau interrupt-nya panjang, kita bisa ngerjakan satu proses. Jadi ini contohnya dia nggak ngerjakan, nggak pakai interrupt ya. Ini yang pertama, write yang pertama kita nggak pakai interrupt gitu. Nah, write yang kedua ini mengerjakan sama satu program I/O tapi waktunya panjang. Kemudian di waktu yang sama kita bisa pakai buat ngerjakan yang lain. Begitu seterusnya. Jadi itu kira-kira soal interrupt, teman-teman seharusnya ada kuliah lagi sih nanti. Nah, siklusnya yang pertama kita request dulu, minta. Aku kalau biasanya kan gitu juga pertemuan interupsi gitu, diizinkan nggak sama pemimpin sidangnya. Gitu. Kalau diizinkan baru ditangani, oke boleh gitu, baru dikerjakan. Nah, bisa nggak sih interrupt itu tidak dikerjakan? Bisa, kalau sistem operasi nganggap interrupt yang diajukan itu tidak lebih penting dibandingkan dengan proses yang sedang berlangsung. Jadi kalau misalnya, gini nih, teman-teman lagi masak misalnya. Lagi masak, kemudian ada telepon. Andai kata nggak bisa ini ya, nggak bisa multitasking ya. Jadi kan biasanya banyak juga yang sambil masak sambil teleponan. Anggap aja ini tidak bisa dilakukan bersamaan gitu. Lagi masak kemudian ada yang telepon. Kemudian ternyata yang nelpon orang tua. Gitu. Wah, nggak penting gitu. Maksudnya masak dulu baru kemudian jadi ini lagi masak, lapar lagi masak gitu. Kemudian ada telepon. Yang telepon orang tua gitu. Tinggal Anda nih yang lagi masak, oh dari orang tua nanti aja deh gitu. Selesai masak dulu baru ditelepon balik gitu misalnya. Kemudian ada yang anggap wah penting nih yang nelpon orang tua harus diangkat. Masaknya dihentikan, terima teleponnya kemudian dilanjut. Atau misalnya tadi orang tuanya nelpon dianggap masaknya harus diselesaikan dulu baru menerima telepon orang tua gitu kan. Kemudian ada telepon lagi dari dosen misalnya. Terus wah langsung diangkat gitu. Berarti kan prioritasnya lebih tinggi. Atau misalnya
yang nelpon pas masak ini gebetannya gitu, ini lebih penting lagi gitu kan. Masa depan bergantung di sini misalnya. Jadi langsung diterima, kompornya dimatikan, masaknya dihentikan, kemudian terima telepon. Nah, mungkin dari 3 telepon ini tadi, prioritasnya kan beda-beda gitu. Jadi ada yang lebih tinggi, misalnya orang tua harusnya lebih tinggi ya normalnya, jadinya nanti bisa kok gitu. Jadi bisa kemudian level prioritasnya jadi lebih rendah gitu. Dosennya bisa lebih tinggi dari orang tua prioritasnya gitu, atau gebetannya bisa lebih tinggi lagi dari dosen apalagi dari orang tuanya. Jadi sistem operasi itu juga punya mekanisme menentukan prioritas mana yang lebih tinggi. Misalnya ada printer, keyboard, sama mouse misalnya. Mana yang prioritasnya lebih tinggi, mana yang didahulukan pengerjaannya. Jadi bisa seperti itu. Nah, kalau misalnya dianggap itu tadi Anda menganggap itu bukan hal yang penting, ditelepon dicuekin aja gitu misalnya. Misalnya yang nelpon fansnya gitu, aku nggak tertarik gitu. Nggak usah aja lah. Nggak diterima. Jadi bisa proses yang sedang Anda lakukan, masak Anda nggak bisa diganggu nih. Nggak penting gitu. Jadinya telepon tidak diterima, Anda lanjutkan masak gitu. Setelah prosesnya selesai, misalnya, kalau orang tua tadi nelpon kan nggak diterima waktu masak, tapi setelah selesai kemudian ditelepon balik gitu. Berarti prioritasnya masaknya lebih tinggi daripada teleponnya, tapi masih dikerjakan. Misalnya fansnya tadi nelpon terus Anda nggak angkat, masak dulu, terus kemudian makan dulu lah sekalian gitu. Dan setelah makan cuci piring dulu, kemudian itu tadi telepon fansnya nggak ditanggapin, ya nggak ada prioritasnya sama sekali berarti memang. Jadi memang tidak akan dikerjakan gitu. Bisa karena waktunya sudah lewat, atau memang tidak perlu dikerjakan, dianggap waktu selesai itu nggak perlu dikerjakan lagi gitu. Jadi itu kira-kira, nah ini mekanismenya. Jadi kalau secara memori, ini dia akan nyisip satu di sini. Tadi kan kalau di program counter ditambah 1 kan, ini I, alamat ke I, harusnya kan ngerjakannya I plus 1. Nah, ini diganggu untuk ngerjakan interrupt-nya. Oke. Kemudian ini prosesnya tadi, eksekusinya. Ini eksekusi interrupt-nya, proses siklus instruksi kalau ada interrupt. Jadi setelah eksekusi ini ngecek ada interrupt apa enggak. Kalau ada interrupt, alamat berikutnya ganti ke sini yang dibaca. Tapi kalau enggak, ya udah alamat berikutnya yang dibaca. Jadi itu ganggunya di fetch-nya. Jadi alamat berikutnya itu adalah interrupt-nya. Kalau iya ada interrupt, kemudian ini yang berikutnya dibaca, dikirimlah ke sini untuk dibaca untuk proses berikutnya. Nah, siklusnya itu tadi ya, seperti yang saya ceritakan. Jadi dia menghentikan proses yang sedang dilakukan dan menyimpannya. Jadi ini yang sedang dikerjakan ini sampai mana, disimpan dulu. Kemudian nyimpan alamat yang akan dieksekusi berikutnya, nyimpan data yang relevan saat proses dihentikan. Jadi yang disimpan itu. Nah, kemudian program counter yang tadi harusnya memori plus 1 itu ganti dengan alamat instruksi ini. Alamat instruksi interrupt-nya. Jadi alamat mengerjakan interrupt-nya itu di mana, gantilah program counternya yang memori plus 1 tadi ganti ke alamat instruksi interrupt-nya. Nah, ini prosesnya. Nih, yang hijau itu user. Biasanya yang pakai interrupt itu biasanya dari user. Yang abu-abu, warnanya kan agak hijau, agak abu-abu, itu yang operasi dari sistem operasi. Kemudian ini waktu tunggu dengan I/O. Jadi pas ngerjakan, nah ini misalnya kita mau ngeprint tuh kita ke sistem operasi dulu. Sistem operasi kemudian yang memerintahkan hardware untuk ngeprint, oke. Harusnya kita nunggu nih. Nunggu, baru kemudian
menyelesaikan sistem operasi lagi, ini urutannya ya, program dari sistem operasi, baru dari user. Nah, waktu yang ini kita nunggu ini, prosesor kan nggak ngapa-ngapain tuh, bisalah kita pakai buat mengerjakan sesuatu. Nggak selesai. Nih, kalau misalnya gini kan, gini nih, sini. 2 nih sepanjang ini. Nggak selesai, waktunya nggak cukup. Ya udah sebagian dulu aja. Kalau udah selesai, balikin ke urutan yang awal. 5 lagi. Ini harusnya ngerjakan 2, tapi sebagian tadi sudah dikerjakan di sini. Ya udah, kerjakan sisanya dan seterusnya. Jadi secara waktu dia lebih efisien. Karena kita udah sisipin di yang nunggu-nunggu ini, prosesor yang nganggur ini kita kerjain lah di situ. Nah, kemudian secara itu tadi kan proses memori dengan prosesor. Memori dengan I/O itu nanti teman-teman ketemunya di sistem operasi lagi gitu ya. Karena yang menanganinya memang sistem operasi. Ada namanya direct memory access. Jadi si I/O itu bisa langsung ngakses ke memori tanpa lewat prosesor. Kan tadi prosesnya memori prosesor, memori I/O, kemudian pemrosesan. Nah, memori I/O kan nggak ada nih. Semuanya ke prosesor dulu, memori prosesor, I/O prosesor, pemrosesan data kan di prosesor sendiri. Nah, ada namanya direct memory access, itu yang mengizinkan apa ya? Mengizinkan memori sama I/O itu bisa langsung proses tanpa lewat prosesor. Nanti istilahnya tuh salaman 3 kali. Bahasa aslinya three-way handshake, terjemahan bebas ya bahasa Indonesia lah, salaman 3 kali lah. Jadi proses untuk supaya bisa direct ke memori, ngakses memori secara langsung, itu ada mekanisme. Teman-teman nanti belajarnya di sistem operasi aja. Oke, sekarang struktur interkoneksinya. Ini kita baru setengah perjalanan, tapi waktunya tinggal 10 menit lagi. Oke, ini kan 3 komponen tadi, ada memori, prosesor, satunya apa lagi? I/O. Jadi struktur interkoneksinya itu mengacu ke itu tadi. Jadi ke 3 hal itu tadi masing-masing. Nah, yang ini yang ke memori. Jadi di memori itu nanti yang masuk ke memori sinyalnya itu istilahnya yang tanda panah langsing itu adalah sinyal dari sistem interkoneksi busnya. Kemudian yang include di dalamnya itu adalah apa ya, data yang akan diproses. Jadi ada sinyalnya baca atau nulis, kemudian kita ngakses alamatnya, kemudian baru datanya. Jadi gini, kalau modul memori itu punya panjangnya n word, sama panjang kan gitu. Kemudian dia dialamati 0 sampai n-1. Kemudian sinyalnya nanti baca tulis, kemudian lokasinya ditentukan oleh alamatnya. Jadi ini sinyal kontrolnya, kemudian ada alamat kita mau kemana, kemudian baru datanya ke memori tersebut. Nah, ini ke modul I/O-nya. Jadi sama ya. Bentar. Sinyalnya baca tulis, kemudian yang terlibat di dalamnya itu ada alamat, internal data, dan eksternal data. Outputnya nanti masing-masing ada, nih, dia bisa menghasilkan internal data, eksternal data, ini langsung dari sini, nih, data gitu sebenarnya, ini sama kayak yang tadi ditulis data aja nggak apa-apa sih, ini karena I/O kan berhubungan dengan input-output, jadinya dituliskannya begitu. Kemudian outputnya tadi data plus interrupt. Jadi sinyal interrupt itu munculnya dari modul I/O. Pasti. Itu dipastikan. Kemudian CPU. Nah, CPU ini ada instruksinya nggak hanya baca dan tulis aja, banyak instruksi lain gitu. Kemudian dia nerima data, nggak perlu ngelihat dari mana sumbernya, makanya nggak perlu alamat gitu. Kemudian dia menerima sinyal interrupt.
outputnya, sinyal yang dihasilkan oleh CPU-nya itu adalah alamat, sinyal kontrol, sama data. Jadi kira-kira gitu. Masing-masing menghasilkan menerima sinyal yang pada umumnya sama tadi, tapi ada bedanya, outputnya juga gitu. Jadi khasnya masing-masing. Gini. Nah, kalau ini kan baca tulis, ada alamatnya, kemudian datanya, nanti dia outputnya hanya data saja. Dari memori itu bisa menghasilkan sinyal data. Tapi dia nerimanya ada 3. Jadi bisa baca tulis, baca atau nulis, alamatnya, yang mana yang mau diakses, kemudian datanya. Kalau yang ini sinyal baca tulisnya, alamatnya tetap, kemudian ada data. Jadi secara umum sebenarnya sama kayak itu tadi, kayak memori. Gitu. Cuman ada datanya dibagi 2, data internal dan data eksternal, karena input atau output. Kemudian alamatnya itu pengalamatan port, tapi formatnya sama seperti memori. Keluarnya data sama interrupt, sinyal interrupt. Kemudian yang CPU seperti ini. Instruksinya langsung, nggak perlu, kalau tadi kan baca sama tulis. Nah ini instruksinya karena bisa lebih banyak dari itu. Dan CPU nggak baca tulis, dia langsung eksekusi apa yang dilakukan. Jadi instruksinya nanti aritmatik sama logik. Kemudian datanya, kemudian sinyal interrupt. Hasilnya nanti alamat tujuannya ke memori kah, kalau memori ke alamat yang mana, atau ke apa namanya, atau ke I/O. Kalau memori ke alamat mana, kalau misalnya ke I/O ke port yang mana, misalnya ke monitor kah, ke printer kah, atau kemana gitu. Kemudian ada sinyal kontrol dan ada data. Ini tulisannya cuma cerita aja. Nah, model transfer datanya itu tadi sama yang di depan, memori ke prosesor, prosesor ke memori. Jadi 2 arah. I/O balik lagi. Nah, ini yang direct memory access tadi bisa dari I/O ke memori atau sebaliknya. Oke, nah ini sistem interkoneksi busnya. Jadi secara umum itu jalurnya dibagi 3. Kalau di Indonesia kan jalurnya bisa dibagi banyak, tapi yang ada di jalur itu bisa beda-beda. Kayak misalnya sepeda motor di jalur kiri harusnya, tapi kenyataannya sepeda motor juga ke jalur kanan, jalur tengah gitu. Misalnya ada aturannya pengendara di jalur kiri, jalur kanan hanya untuk mendahului, tapi kenyataannya kan enggak gitu. Nah kalau di komputer itu tertib. Jadi ada 3 jalur secara umum dan yang lewat jalur itu khusus gitu. Jalur kontrol ya sih, ini sinyalnya hanya ngasih tahu sinyal alamat aja. Memori dong alamat 941 tadi. Nah, itu pasti lewat sini, nggak mungkin dia lewat data, atau data nggak mungkin lewat jalur memori, jalur alamat itu nggak mungkin. Jadi walaupun nanti datangnya dalam bentuk format yang sama, di depan perintahnya dulu, kemudian alamatnya dan seterusnya, tapi komunikasinya jalurnya masing-masing. Jadi makanya kemudian setiap komponen dia punya buffer register. Jadi terutama I/O itu punya buffer register, punya register, satunya buat buffer, biasanya buat data, kemudian ada address registernya, dan biasanya kecil karena fungsinya kan cuma dikit, nggak perlu banyak gitu. Masing-masing modul memori, modul I/O itu punya register, itu biasanya buat itu. Jadi nampung dulu sinyalnya, datanya, kemudian nanti bentuknya balik lagi ke format yang awal. Jadi mereka punya jalur khusus sendiri-sendiri, enggak
Oke, ini ininya ya penjelasannya, teman-teman bisa baca sendiri. Jalur data itu line-nya butuh berapa banyak. Biasanya yang menguasai yang paling lebar memang jalur data. Kemudian alamat, lebarnya sepanjang memori yang kita punya. Kan buat nulisin alamatnya, misalnya kita nuliskan alamat dalam format 1 digit berarti. Jadi berarti line-nya jalur alamat itu ya cuma 1 bit aja, karena kodenya 0 dan 1 gitu misalnya. Misalnya 2 digit buat alamatnya, ya udah 2 line saja yang digunakan. Kemudian ini jalur kontrol, yang dikirimkan itu hanya sinyal kontrol saja. Ini yang dikirim menulis, memory write, memory read, baca tulis gitu kan. I/O juga I/O baca, nulis. Kemudian, nah ini transfer acknowledgement ini biasanya dipakai buat yang komunikasi antara memori ke I/O langsung tanpa lewat prosesor. Jadi pakainya acknowledgement ini juga dipakai di situ. Jadi biasanya untuk mengawali transfer data dan mengakhiri transfer data itu pakainya ACK atau acknowledgement. Kemudian ada bus request, dia memastikan jalur, biasanya yang diminta adalah data gitu. Jadi tapi yang melakukan ini apa ya? Sinyal gimana ya? Sinyal kontrol. Jadi dia mengamankan kayak gini lah, kalau di jalanan gitu ada rombongan motor gede atau motor pejabat gitu, nyewa for rider buat saya mau jalur khusus untuk karena mau ngirim data yang gede gitu, atau seperti di memori ke prosesor pakai DMA tadi, direct memory access, dia minta jalur tuh jangan diganggu dong, aku langsung mau bypass memori ke I/O. Jadi sama aja kalau di jalanan ada for rider, akhirnya lampu merah pun bisa langsung dilewatin karena dia punya protokolernya memperbolehkan lampu merah tidak berhenti gitu. Nah, sama gitu. Ini juga pasti itu request dulu, kemudian dikasih apa enggak, kemudian interrupt. Jadi sinyal untuk interrupt, permintaan interrupt, kemudian acknowledgement-nya buat interrupt beda sendiri, kemudian ada clock buat sinkronisasi operasi, jadi udah sinkron tadi kan, jadi yang dikerjakan beda-beda timingnya, mulai lagi dari awal sinkronisasi. Kemudian buat reset, inisialisasi semua modul. Oke, ini hierarki multiple bus. Jadi ada apa ya? Ada permasalahan, sama aja kalau di jalanan kita dari jalurnya yang banyak gitu, 3 jalur, kemudian ada penyempitan jalan jadi 2 jalur, atau dari 2 jalur jadi 1 jalur dan seterusnya. Jadi ada itu tuh terjadi juga di komputer, jadi di jalur data biasanya memang juga gitu. Jadi ada, kemudian ini sama, jadi teman-teman bisa membayangkan itu sama kayak di jalanan, atau misalnya lampu merah, kita nggak ada kuliah teori antrian ya. Jadi kalau secara teori kan ini saat di lampu merah, saat ngantri semua kan kendaraan gitu, yang di belakang garis persis sama di belakangnya lagi. Nah, secara teori kan saat lampu hijau depan jalan, yang ngantri di belakang kan jalan. Tapi kenyataannya kan enggak. Yang di depan jalan duluan, belakangnya baru ngikutin, baru belakang terakhir paling lambat gitu. Malah dapat merah lagi biasanya. Jadi ada sama di bus system juga kayak gitu juga. Jadi ada kayak gitu. Semakin jauh jalurnya juga semakin lama delay-nya juga kemungkinan akan ada seperti itu. Kemudian ada penyempitan jalur itu, bottleneck. Nah ini arsitektur busnya, jadi jalurnya seperti ini. Kemudian ini diperluas, jadi bisa ke jaringan, bisa ke serial, bisa ke modem, gitu. Nah, kemudian yang di extension, yang diperpanjang ya sama aja sebenarnya. Jadi supaya bisa
Nah, sebelum ke bus expansion-nya ada high speed bus. Jadi semakin jauh itu biasanya kecepatannya memang semakin turun. Nah, untuk membangun sistem interkoneksi bus itu kita harus memperhatikan ini. Jadi tipenya, kemudian model arbitrasinya gimana, waktunya gimana, pakai yang sinkronus apa asinkronus, lebarnya seperti apa, buat datanya seberapa lebarnya, buat pengalamatannya berapa, kemudian data yang dikirimkan tuh apa aja, sinyal yang dikirimkan. Jadi teman-teman juga perlu memperhatikan ini. Nah, ini itu bergantung kebutuhannya komputer. Kan kita nih arsitektur ya, ceritanya kan tujuan akhirnya adalah teman-teman bisa merancang arsitektur komputer sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi tidak perlu, targetnya tuh tidak perlu bikin arsitektur komputer yang sekarang, enggak, komputer sederhana aja gitu. Misalnya komputer yang bisa menyelesaikan masalah aritmatik gitu. Minggu depan kita bikinlah rangkaiannya. Nah, itu misalnya, karena datanya cuma integer gitu kan, nilainya jadi nggak ada floating point, nggak ada, bilangan real nggak ada, jadi kayaknya nggak perlu lebar-lebar deh. Misalnya dibatasin pula, integernya hanya sampai ratusan misalnya, atau ribuan, kan lebih lebarnya bus datanya bisa lebih diperkecil lagi, karena cuman berarti kalau ratusan itu cuman datanya buat data hanya 3 bit gitu. 4 sama tanda ini misalnya, tanda positif atau negatif misalnya. Jadi cuma 4 jalur nih cukup gitu, ratusan misalnya. Secara ini ya, secara desimal, secara binernya kan untuk menerjemahkan ratusan ke biner jadinya kan nggak cuma 3 digit kan gitu. Itu kemudian ini metode arbitrasinya yang bisa dipakai. Ini kan tadi ada di sini nih, yang tersentral atau terdistribusi. Jadi kalau yang secara terpusat atau tersentral, teman-teman bisa pakai satu perangkat yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan waktu di busnya. Jadi satu perangkat khusus yang ngatur itu. Gitu. Satu doang nih secara terpusat. Biasanya sih bisa terpisah atau bisa bagian dari prosesornya. Nah, kalau yang terdistribusi itu nggak ada pusatnya tadi, jadi yang ngatur di pusat ini nggak ada. Nah, jadi setiap modul itu punya logikanya, kontrolnya sendiri. Jadi yang mengendalikan modulnya masing-masing. Jadi I/O punya modul bus sendiri, memori punya modulnya sendiri. Jadi tinggal ngikutin aja, ngikutin ininya masing-masing. Saatnya si memori mau mengakses prosesor ya dia tinggal ngirim sinyal langsung. Kemudian, nah tujuannya adalah untuk metode ini nanti tinggal milih mau terpusat atau terdistribusi, itu tinggal milih nih satu perangkat. Itu terpusat. Jadi nanti ini bukan terpusat sih, ini semacam hybrid. Jadi ada master untuk transfer data dengan perangkat lainnya, bisa bertindak juga untuk gantian gitu. Jadi ini udah kita punya terdistribusi nih, yang ini pakainya yang terdistribusi. Jadi misalnya gini, ada proses direct memory access tadi ya, berarti hanya memori sama I/O yang terlibat. Ini tinggal gantian nih, saat dia ngirim data dari memori ke I/O, yang bertugas sebagai masternya itu si memorinya. Kalau misalnya mindahin data dari I/O ke memori, yang di I/O itu bisa berlaku sebagai masternya. Jadi yang ini menerima yang di memori, yang di I/O-nya tuh yang bagian controlling sinyalnya. Jadi satu kontrol yang ada di modul-modul itu satu waktu itu bisa berfungsi sebagai masternya atau pusatnya tadi. Jadi
bisa terpusat dia mengendalikan sinyal kontrolnya dalam satu waktu saja. Nggak semua proses dia yang jadi masternya, tapi kalau prosesnya melibatkan komponen modul tersebut, nah baru dia bisa berlaku sebagai masternya. Ini timing diagramnya. Lewat dikit ya, nggak apa-apa ya. Ini timing diagramnya, teman-teman bisa lihat, ini clock-nya 3 siklus, T1, T2, T3, kemudian ini status line-nya, jadi ada sinyalnya. Address-nya juga, tapi mulainya tidak langsung dari awal. Ini kalau alamat yang memungkinkan, dia mulainya dari sini, kirim dulu alamatnya. Oke, baru kemudian datanya dikirim. Sinyalnya baca misalnya. Oke, datanya nanti ngikutin. Berarti sepanjang sinyal baca ini, datanya akan ngikutin. Kemudian misalnya nulis, gitu. Sinyal nulis ini di belakangnya berikutnya. Ini sambungannya nih. Nah ini buat bacanya, ini buat nulisnya. Ini timing diagram cuma mau nunjukin saat sinyal line statusnya aktif, address-nya aktif, kemudian sinyal, ini kalau ada garis di atasnya berarti aktifnya low. Sinyal dia aktif itu bukan 1 tapi malah 0 kalau ada di ini. Jadi makanya ini garisnya ke bawah ini gelombangnya itu malah dia aktif. Nah, saat sinyal read-nya dibaca, datanya baru kemudian menyusul di sepanjang sinyal itu, bisa dari awal, bisa setelah beberapa saat setelah sinyal read-nya dibacakan. Itu juga sama ini yang write gitu juga. Di sini ada acknowledgement-nya di bawah. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Oke, berhubung waktunya juga habis gitu ya, lewat malahan, maaf gitu ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat ketua kelasnya dulu ya. Gitu. Jadi mungkin ada yang mau kuliah lagi berikutnya, jadi bisa melanjutkan kuliah yang berikutnya. Kalau ada yang santai ya bisa dibaca-baca sendiri dulu lah ya. Oke. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Itu tadi kalau ada pertanyaan mungkin nanti bisa menyusul. Maaf saya waktunya terlewat gitu. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi Bu, terima kasih. Terima kasih, Bu.